Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor yang ketiga, yaitu adalah jenis radiasi. Apa sih radiasi itu? Jadi, radiasi dapat merupakan suatu proses perpindahan panas dari suatu benda ke benda lain tanpa melalui perantara atau medium. Perpindahan panas radiasi mencakup berbagai gelombang elektromagnetik, termasuk radiasi inframerah, cahaya tampak, radiasi ultraviolet, dan seterusnya. Nah, dalam teori radiasi, gelombang elektromagnetik berperan penting dalam proses terjadinya perpindahan panas dari satu benda menuju benda lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses radiasi. Yang pertama kita akan membahas tentang pancaran energinya terlebih dahulu. Nah, untuk semua benda dengan suhu di atas 0 mutlak atau minus 273,15 derajat Celcius atau 0 Kelvin itu memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Maka semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar energi yang dipancarkan. Kemudian kita membahas tentang spektrum radiasinya. Benda pada suhu rendah memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang panjang atau inframerah. Nah, benda yang lebih panas itu memancarkan radiasi pada panjang gelombang yang lebih pendek, misalnya cahaya tampak pada suhu tinggi. Oke, tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses radiasi ini. Yang pertama itu suhu benda. Nah, semakin tinggi suhu benda, semakin banyak energi radiasi yang dipancarkan dan semakin pendek panjang gelombangnya. Kemudian, faktor yang kedua adalah sifat permukaan. Benda dengan permukaan hitam atau kasar menyerap dan memancarkan lebih banyak radiasi dibandingkan dengan benda berwarna terang atau halus. Kemudian, permukaan hitam itu dianggap sebagai pemancar radiasi sempurna atau benda hitam ideal. Nah, faktor yang ketiga itu adalah area permukaannya. Nah, maka semakin besar area permukaan benda, semakin banyak energi radiasi yang dipancarkan. Kemudian, untuk faktor yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Kehadiran benda lain di sekitarnya yang juga memancarkan atau menyerap radiasi dapat mempengaruhi jumlah energi yang dipancarkan atau diterima oleh suatu benda. Oke, jadi kita akan membahas juga tentang contoh praktis dari radiasi itu. Jadi yang pertama ada matahari. Matahari itu memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang mencakup spektrum yang luas, termasuk cahaya tampak dan inframerah yang mencapai bumi dan menghangatkan permukaannya. Kemudian contoh yang kedua adalah pemanas inframerah. Nah, alat ini memancarkan energi inframerah yang langsung menghangatkan benda dan orang di sekitarnya tanpa memanaskan udara di antara mereka. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah radiometer Crookes. Jadi ini merupakan sebuah alat yang berisi baling-baling ringan dengan satu sisi berwarna hitam dan sisi lainnya berwarna putih. Saat terkena cahaya, baling-baling berputar karena sisi hitam menyerap lebih banyak radiasi dan menyebabkan gerakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi teknologi radiasi. Ini yang pertama itu adalah panel surya. Jadi panel surya ini mengkonversi energi radiasi menjadi energi listrik menggunakan efek fotovoltaik. Kemudian yang kedua ada kamera termal. Nah, kamera termal ini menggunakan radiasi inframerah untuk mendeteksi panas dan menghasilkan gambar yang menunjukkan distribusi suhu. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah desain bangunan. Jadi pada desain bangunan, penggunaan material reflektif pada atap dan dinding untuk memantulkan radiasi matahari itu membantu mengurangi kepanasan dalam bangunan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum fisika yang mengatur radiasi. Jadi ada hukum Stefan Boltzmann yang membahas tentang total energi yang dipancarkan oleh benda hitam ideal itu berbanding lurus dengan pangkat 4 absolutnya, di mana E adalah energi yang dipancarkan persatuan luas, T adalah suhu absolut, dan sigma adalah konstanta dari Stefan Boltzmann. Atau secara rumus bisa kita tuliskan P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4 untuk persamaan matematis dari radiasi. Baiklah, jadi kita sudah membahas 3 jenis perpindahan kalor. Semoga apa yang dibahas di video sebelumnya dan juga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.